Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Peradaban Islam Nusantara. Dosen pengampun Prof. Dr. Muhammad Nur Harisudin. Nama kelompok Muhammad Fadil, Vivian Rizkia, Reza Ayu Rahmadani, Siti Aisyah. Memakai cadar di perguruan tinggi antara larangan dan kebebasan berekspresi. Isu larangan penggunaan cadar di perguruan tinggi pernah menjadi kontroversi. Sebut sejumlah perguruan tinggi yang tegas melarang, misalnya Universitas Islam Malang, menerbitkan aturan pelanggaran cadar bagi mahasiswa di kampus maupun kegiatan yang mengatasnamakan kampus pada Desember 2018. Larangan ini termaktub dalam keputusan Rektor Unisma nomor 676-UKPK-R16-X-2018 tentang peraturan berpakaian dalam kampus atas kegiatan atas nama Unisma. Sebelumnya Universitas Islam Sunan Kalijaga juga melarang dengan mengeluarkan surat nomor B1031-UN 02-AK003-02-2018. Dalam surat ini Rektor UIN Sunan Kalijaga tegas melarang penggunaan cadar di kampus yang terletak di Yogyakarta tersebut. Hanya saja peraturan ini lalu dicabut demi menjaga iklim yang kondusif di kampus seperti yang diketahui, pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga menjadi kondusif di kampus. Seperti diketahui, pelanggaran cadar di UIN Sunan Kalijaga menjadi kontroversi yang tak berkesudahan. Akhirnya Rektor UIN Sunan Kalijaga mencabut larangan tersebut dengan surat Rektor nomor B-1979-UN 02-AK003-03-2018 tanggal 18 Maret 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Ayu Rahmadani, NIM 2011-02-03-0013 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di slide pertama. Demikian juga larangan bercadar juga diberlakukan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember. Seperti yang ditegaskan Haji Nur Solikin, Warak 1 IAIN Jember, bahwa mahasiswi IAIN Jember boleh memakai cadar asal di luar kampus. Menurutnya, kalau ada di kampus IAIN Jember, mahasiswi tidak boleh menggunakan cadar sesuai dengan tata cara atau aturan yang berbusana di IAIN Jember. Jadi menurut saya setiap kampus memiliki peraturan. Jadi peraturan itu kita harus mengikuti peraturan tersebut. Apabila kita melanggar, pasti akan mendapatkan sanksi. Begitu juga di IAIN Jember. IAIN Jember itu memiliki aturan bahwa mungkin tidak diperbolehkan untuk menggunakan cadar. Jadi saat berada di kampus, cadarnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivian Rizkia, NIM 2011-020-321. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan berbusana. Pada galibnya, para pengkritik kebijakan larangan ini berdalih bahwa manusia dilindungi untuk menggunakan busana apapun, senyampang, sopan, sesuai dengan kepantasan umum. Argumentasi mereka adalah hak asasi manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia dalam pandangan mereka tidak membatasi mahasiswa dalam penggunaan cadar. Oleh karena itu, larangan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang menjadi aturan. Di atasnya aturan yang dibuat oleh setiap perguruan tinggi. Menristek Dikti RI Muhammad Nasir mengatakan bahwa apa yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga itu merupakan bentuk diskriminasi. Semua orang tanpa kecuali, tidak melihat agama, suku, dan aliran, tidak dilarang menggunakan atribut atau pakaian.
Karena itu, UIN Sunan Kalijaga melakukan diskriminasi pada penggunaan cadar. Tegasnya ketika diwawancara TV. Meski demikian, Muhammad Nassir memperkenankan perguruan tinggi membuat aturan pencegahan radikalisme di perguruan tinggi yang kini semakin menyeruak. Dengan demikian, kelihatan ambigu pandangan Muhammad Nassir soal larangan bercadar. Pada satu sisi melarang diskriminasi, pada sisi lain mendukung upaya perguruan tinggi dalam pencegahan Islam radikal di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Diliderullah dengan NIM 2011020300031. Saya di sini akan menjelaskan tentang cadar dan dugaan Islam radikal. Para pengelola perguruan tinggi merasa bahwa cadar merupakan ekspresi beragama yang radikal. Meski ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakan cadar. Di antara yang berpendapat demikian adalah Prof. Yudian W. Asmin, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan kata lain, seorang muslimah tidak hanya menggunakan cadar, melainkan bahwa pemakaian cadar diduga kuat ikut pada ideologi Islam radikal. Meskipun tidak mudah menunjukkan fakta tersebut, tapi bahwa tren gerakan internasionalisme yang hampir 20 tahun lamanya menjadikan kebangkitan gerakan yang anti NKRI dan Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan Islam radikal sangat anti NKRI dengan menyebut produk kafir, takhud dan sebagainya. Demikian juga Pancasila dikatakan bertentangan dengan Islam. Padahal dalam hemat saya, tidak ada satupun dalam sila Pancasila yang bertentangan dengan Pancasila. Tak heran jika Nahdlatul Ulama dalam muktamar di Situbondo menegaskan hubungan NU dan Pancasila. Kekhawatiran inilah yang menjadikan sebagian kalangan merasa perlu melakukan amputasi terhadap gerakan anti NKRI dan Pancasila. Melalui Zariah tersebut dalam terma usul fikih, Zariah adalah bentuk pencegahan terhadap kerusakan secara tidak langsung bagi para rektor. Pelanggaran bercadar di perguruan tinggi adalah upaya pencegahan adanya gerakan Islam radikal di kampus. Meski demikian, upaya pencegahan dalam bentuk pembinaan terhadap mahasiswa jauh lebih penting dan lebih efektif untuk membendung gerakan Islam radikal di kampus. Kendati pun akan memakan biaya dan waktu yang lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.